kemudian Atta pernah waktu itu katanya disuruh terbang sendiri ke Paris pada saat berusia 6 tahun. Ya. Kok tega banget sih, Bu? Kenapa? Oh, ketinggalan ya. Jadi visanya yang waktu itu visa yang keluar hanya saya, istri dan bayi. Jadi kita udah jalan duluan ke Jordan ya. Jadi ketika itu begitu kami terbang, visanya keluar. Ya, jadi akhirnya nggak ada jalan lain. Ya udah kalau gitu Atta terbang. Dari perjalanan dari Jordan ke Paris. Dari Jakarta ke Jordan, Jordan ke Jerman, Jerman ke Paris. Sampai di situ aneh lagi. Kenapa? Sampai situ kita udah ada visa ke Amerika. Dia tidak ada visa Amerika. Jadi visanya ternyata visa Amerikanya nggak ada. Dia hanya visa sampai Eropa. Akhirnya si Umi langsung ke kedutaan Amerika memberitahu. Ya. Jadi saya masa tinggal lagi dia dengan kedutaan Amerika di Paris. Dia bisa dapat visa dari embassy US di Paris. Atta sebagai anak paling besar ya, pernah tidak merasa bahwa Umi atau Abi ini kurang kasih sayang nih sama saya, kok lebih perhatian sama yang kecil, pernah tidak? Enggak sih, jadi saya lebih kamu sempurna sekali sih jadi anak. Enggak. Tidak pernah merasa? Enggak pernah, jadi saya belajar kan lihat adik banyak, jadi sebagai abang tuh harus tahu mana yang Umi harus lebih care, lebih berikan perhatian kayak gitu. Abi dan Umi itu tahu adil menurut umurnya masing-masing. Nah kalau Atta sendiri ya, Umi sama Abi kasih sayangnya, cara menyayangi saya nih seperti apa? Hebatnya mereka berdua ini, terutama Abi saya, dia mendidik nggak seperti orang tua lain. Jadi dia ada ibaratnya kayak layang-layang, tarik ulur. Jadi ibaratnya kalau mengulur juga sayang, nggak terlalu sayang sampai apa aja dikasih. Jadi ibaratnya adik saya dan adik-adik ini misalnya kayak mau mendapatkan handphone, MacBook atau sampai kendaraan gitu, itu semua harus salah satunya kita menghasilkan sendiri, bukan hanya minta sama orang tua. Jadi makanya dari dulu Atta sudah berbisnis ya? Dari umur berapa tuh udah mulai belajar apa dari dagang? SD, lulus SD, SMP, saya jual mobil. Mobil baru, mobil bekas. Bukan mobil baru, mobil bekas. Jadi ada yang dititipin, oh mari, gak nyampe 2 hari kejual, habis itu kejual lagi. Sampai sebulan bisa jual misalnya 7-10 mobil bekas waktu itu. Itu katanya sempat ada pelanggan pada saat teleponan sama Atta, dia tidak menyangka ya. Begitu datang melihat mobil bekas yang dijual Atta, dia kaget karena anaknya ini umur 13 tahun begitu. Betul. Kalau dapat rezeki begitu ya dari jual beli mobil, itu semua buat Atta atau bagi ke Umi juga? Jadi kita tuh ada namanya kayak tabungan Gen Halilintar. Ini semua anak punya tabungan di Gen Halilintar. Kalau kita sebutnya Gen Halilintar Bank. Ibaratnya kayak kita ke luar negeri, keliling dunia itu bukan hanya dari orang tua aja. Jadi setiap anak itu punya tabungan masing-masing. Jadi kalau ada minus, kita tahu ini masih minus loh ya. Saya masih minus. Apa nama itu? Supaya anak-anak itu merasa bahwa nggak mudah-mudah ya kalau mau keluar negeri, beli kendaraan, tidak mudah-mudah. Jadi dirasakan bahwa suatu yang perlu usaha, perlu rintihan ya, perlu, dan terasa itu kasih sayang gitu. Jadi bukan wah apa yang saya minta dapat gitu, tidak. Nah Atta ini kan di rumah ya pasti ada tugas masing-masing kan ya. Nah kalau Atta tadi Pak Hali udah bilang sebagai kapten. Kalau Zohwa ini tugasnya apa? Anak kedua Zohwa. Di rumah sebagai laundry, administrasi juga. Admin keuangan maksudnya juga. Apa nih? Bayar listrik, keuangan sampai bagian bill-bill itu kredit, reminder. Soalnya kan kreditnya juga udah beberapa, jadi harus diingetin. Kalau Muntas mau minta uang jajan itu ke Zohwa. Kalau Ima mau beli ini misalnya saya, ke Zohwa mau beli ini, mau beli itu, pasti ntar buat apaan dulu, buat apa harus catet dulu. Ada aturan yang Anda terapkan kepada anggota keluarga nih, aturannya apa nih? Akhirnya kita jadi di rumah tuh kayak ada 13 rak, pakai basket lah, bisa dibilang basket dari besi. Soalnya kan kita kan semuanya mandiri, jadi anak kecil ngambil baju sendiri. Jadi dulu pakai yang kayu-kayu gitu-gitu tuh pasti udah roboh. Sekarang pakai besi. Kirain nanti Zohwa harus antar satu-satu ke kamar. Sajidah tugasnya apa di rumah Sajidah? Kalau di rumah udah handle memasak, chef, terus di dapur, pokoknya dari menu. Umi nggak ke dapur? Udah lagi sekarang. Dulu aku belajarnya dari Umi. Oke, nah ini masakan favorit keluarga Gen Halilintar nih apa? Daging. Daging kayak
Thailand, daging masak merah, atau kayak chopstick atau balado. Jadi tanggung jawabnya itu menyediakan apa? 3 kali makanan utama, sarapan, lunch, terus dinner. Oke, sajidah. Nah, saya ke Torik. Ini lahir di Brunei Darussalam ya waktu itu ya. Nah, Tarik ini apa? Tugasnya apa Tarik di rumah? Aku housekeeper ya, yang bersih-bersih satu rumahnya. Satu rumah. Semuanya? Semuanya. Ini kan rumahnya lantai 3 ya? Iya, 3 lantai. 3 lantai. Juga lumayan luas ya, luas. Tapi banyak asistennya. Ini nah anak kelima, iya yang lahir di Jordan. Sebentar, Bu Geni, kenapa bisa lahir di Jordan sih? Nah, itu dia. Sebenarnya waktu itu kita sedang buka networking ke London, tapi saya waktu itu dapat musibah, dirampok gitu ya, ataupun di airport, di Heathrow, airport London. Pas saya hilang, artinya diambil, kemudian paspor hilang, semua isinya hilang, dan saya keesokan hari mesti langsung urus surat sekali jalan, SPLP namanya, untuk langsung pulang. Lagi hamil tua ya? Hamil tua. Karena tiketnya transit, jadi kan saya mesti transit di Jordan. Semestinya nggak bisa masuk, tapi kemudian karena Pak Lintar juga kenal dengan Menteri Yordania, dikasih special pass untuk masuk di Yordania. Akhirnya ternyata dalam kita sedang jalan di Yordania, di Amman, Abkoria lahir di sana. Iya, walaupun ada musibah tapi dimudahkan begitu. Ya, ada kemudahan itu ya. Iya, tugasnya apa di rumah? Jagain adik. Oh gitu, yang mana? Adiknya kan banyak nih. Aku yang ke-10. Oh, yang ke-10. Oh, sorry. Aku juga di video dokumentasi keluarga tuh ya. Kok yang suka megang hard disk tuh. Hard disk dia pegang. Kalau lagi pisah-pisahin foto, lagi ngambil foto gitu. Seninya tinggi. Semua udah punya talenta masing-masing ya. Oke. Nah, kemudian yang ke-6, Saih. Kalau Saih di rumah teknisi. Berarti ini ya, IT ya? Ya, maintenance seperti apa? Telepon, misalnya ada yang rusak, kabel-kabel di rumah. Sampai pipa-pipa. Nanti tante telepon kamu ya? Iya. Kayak tukang dong. Kamu hebat, itu sih belajar dari mana, Saih? Nabi itu elektro. Pada saat Saih waktu umur 6 tahun ya, kan tugasnya waktu itu menanak nasi untuk satu keluarga ya, tiap hari itu. Tiap hari. Berapa liter beras yang habis waktu itu untuk sekali masak? Biasanya sih saya kalau ngeliat tempat-tempat orang gitu kan, cuman 1/4 gitu kan. Kalau kita tuh hampir full. Oh iya, 2 rice cooker. Oh, 2 rice cooker untuk sekali makan atau untuk satu hari? Satu hari. Mungkin setengah hari kali. Tergantung ya. Oke, mantap Saih. Nah, yang ke-7, Fatimah. Kalau Fatimah tugasnya apa, Nak? Di rumah nursery habis itu Bang Sais jagain yang paling kecil. Oh, berarti Kahtan. Iya, yang Nah, tunggu dulu. Fatimah umur berapa sih? 11. Ya ampun, masih 11 tahun udah. Dari umur 9 udah tuh. Udah jaga. Muntas waktu itu. Sekarang ke Fateh. Tugasnya apa, Fateh? Di rumah jadi asisten. General assistant. Oke, nah ini Fatimah sudah, kemudian Fateh sudah Muntas. Yes. Muntas, your parents told me that you want to meet the President of the Republic of Indonesia. Is that true? Of course. Do you know the name of the President? Mr. Jokowi. Okay, why do you want to meet him? What do you want to say to him? If I meet President Jokowi, I want to say to him that please don't make everything expensive anymore. Oh, okay. So do you feel that everything is expensive now? Yeah. So I don't need to use all my money. Okay. But do you wanna be president one day? Of course. Of course. Ata, benar ini seluruh keluarga ini sudah mengunjungi 5 benua dan 100 negara. Benar itu? Hampir semua. Hampir yang semuanya. paling lengkap ya Abi Umi, habis itu saya, baru ada yang 4 benua, ada yang 3 benua gitu. Kan tergantung dia udah lahir atau belum waktu itu. Ini keluarga yang sering traveling begitu ya. Bagaimana supaya menjaga keamanan, jangan ada satu yang hilang begitu. Itu bagaimana Sohwa biasanya? Aturannya apa? Pertama ada absen. Kedua tuh kita tahu
apa tujuan kita gitu, misalnya ini kesini jadi walaupun mencam ntar tujuannya pasti di situ. Terus juga ada yang penanggung jawab masing-masing. Kayak Iya kan yang tanggung jawabnya yang ke-10. Terus kalau Fatim kan yang ke-11. Nah, terus kan kalau yang gede-gedenya udah pada mandiri sendiri udah. Oke, jadi benar-benar my family, my team bukan hanya diucapkan, tapi benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini untuk Abi dan Umi begitu ya. Masih ada tidak sih waktu untuk berdua begitu dengan satu rombongan ini? Ada me time-nya tidak sih untuk mereka yang paling romantis? Yang jauh kayak masih pacaran. Oh gitu. Dalam mobil aja kelihatan romantisnya. Saya kemana-mana. Tapi kalau udah 22 tahun, tapi apa ya makannya sepiring berdua gitu. Dari dulu seperti itu ya. Amazing dating. Amazing dating. Oh, oke. Honeymoon kan orang pengertiannya mesti pergi berdua, itu kan honeymoon gitu. Tapi kita dalam kondisi pergi traveling family, ya dengan anak-anak, kadang hamil, kadang mengandung, menggendong, semua itu tetap terasa selalu honeymoon. Saleha, kalau Saleha, siapa nih kakak yang paling baik sama Saleha? Siapa? Kaya yang bantuin saya. Makan dia mandiin saya dan ambil nasi. Soleha ya? Mandiin Soleha. Mandiin Soleha semuanya. Ini semuanya. Soleha, kalau ada abang yang paling galak yang mana Soleha? Yang suka ngomel-ngomel yang mana abangnya tuh? Yang mana tuh? Nah sekarang ini nih saya mau ngetes dulu nih Abinya. Abinya kan sibuk ya pasti ya, sibuk bisnis dan sebagainya. Pak Hali, tolong sebutkan nama lengkap anak-anak, tapi mulai dari nomor 11 ke nomor 1 secara lengkap. Oke, silakan. 3, 2, 1. Ya, Muhammad Salahuddin Al-Kahtan. Oke, yang nomor 10? Nomor 10 Muhammad Soleh. Anak yang 10 kan Saleha, Pak. Muhammad Saleha atau Siti Saleha. Bukan Muhammad Saleha, Pak. Oke, enggak apa-apa. Oke, nah sekarang ini deh Uminya nih. Oke, Bu Gen ya. Bu Gen, saat proses kelahiran, dari durasi sakit sampai lahir di antara 11 anak, siapakah yang paling lama? Mungkin Ata ya, karena anak pertama itu 11 jam, tapi saya juga lama sekitar 7 jam. Oke, jadi Ata ya? Iya. Ata tolong diingat ya, Anda adalah yang paling lama. Oke. Nah, kemudian pada saat lahir nih Bu Gen, bayi keberapa yang paling berat? Berat yang berat badannya itu adalah Muntas 3,8 kilo. Muntas. Kok 3,8 kilo ya. Oh ya. Ini Bu Gen, semua anak ke-11 anak ini lahirnya normal. Semua lahir normal. Walaupun Muntas di advice untuk sesar, Kahtan juga karena hasil USG lingkar kepala melebihi batas normal, dan Sajidah juga karena hamil 10 bulan. Jadi udah kelewatan, mestinya udah disesar duluan. Nah, Pak Hali tolong sebutkan di mana lahirnya anak yang berikut. Tarik, lahirnya di mana? Lahir di Brunei. Kalau Saih? Saih di Labuan. Labuan, Malaysia. Fateh Kuala Lumpur. Soleha? Soleha di sini. Di mana? Di Jakarta ya. Di mana? Di Tangerang. Bintaro, Pak. Ya, Bintaro. Bu Geni, Anda pernah mengatakan bahwa punya keluarga besar, my team, my family, my team. Itu sebenarnya bukan semua yang mudah-mudah seperti yang terlihat begitu ya. Anda mengatakan bahwa butuh kekuatan jiwa yang luar biasa. Karena ada cita-cita di balik itu. Betul. Apa cita-citanya Bu Geni? Itu yang saya juga selalu ingatkan, dan Pak Hali juga selalu mengingatkan kami semua bahwa kita semua itu mesti berjiwa besar dan bercita-cita besar. Nah itu juga kenapa anak-anak kita selalu remind bahwa cita-cita yang besar itu adalah cita-cita yang digantungkan kepada yang empunya bumi dan langit ini, yang menciptakan kita semua. Jadi kalaupun misalnya Ata mau jadi bisnismen, tapi mau jadi bisnismen yang bertakwa. Dan kemudian apa yang ingin Anda sampaikan melalui buku kesebelasan Gen Halilintar ini? Apa sebenarnya pesannya?
bagaimana kita menjadikan mulai dari rumah kita sendiri, keluarga itulah adalah pondasi atau dasar kita, tim kita yang terkuat, yang akan memberi kekuatan sampai keluar rumah. Keluar rumah mau dibesarkan di perusahaan kah, dibesarkan di provinsi kah, di negara kah, gitu ya, itu akan tercipta berawal dari keluarga. Baik, kalau begitu keluarga Gen Halilintar, terima kasih telah berbagi cerita di Sudut Pandang. Gen Halilintar, oke, terima kasih semuanya. Malah ada 2 lokasi, 2 kampung sekarang.